Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait hakikat standar akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan saya Miftah Rusmaida, NIM 054. Selanjutnya ada teman saya, Trisa Wahyuningsih, NIM 006. Ada Dea Nanda Safitri, NIM 017. Dan juga ada yang terakhir, Iqbal Eka Sutawijaya, NIM 037. Hakikat standar akuntansi. Standar memberikan aturan-aturan praktis dan bermanfaat bagi pekerjaan seorang akuntan. Standar secara umum dapat diterima sebagai akuntan baku yang didukung oleh sanksi-sanksi untuk setiap ketidakpatuhan. Standar akuntansi biasanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu deskripsi masalah yang harus dipecahkan. Yang kedua yaitu diskusi dengan pertimbangan yang sehat atau cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu selanjutnya sejalan dengan keputusan atau teori yang ada, solusi yang disarankan. Perkenalkan, saya Denanda Safitri, NIM 017. Secara umum standar, terutama standar audit, dibatasi hanya untuk butir nomor 3 yang telah menimbulkan banyak kontroversi dengan tidak adanya teori-teori yang mendukung dan digunakannya pendekatan perumasan ad hoc. Akan tetapi, tren umum yang terjadi adalah memasukkan butir nomor 1 dan nomor 2, sehingga memberikan suatu aturan tindakan yang ringkas dan didukung secara teoritis. ED membagi persyaratan standar menjadi 4 tipe utama. Tipe yang pertama yaitu menyatakan bahwa para akuntan harus memberitahukan kepada masyarakat apa yang mereka lakukan dengan mengungkapkan berbagai metode dan asumsi atau kebijakan akuntansi yang mereka gunakan. Tipe kedua ditujukan pada tercapainya suatu keragaman dalam penyajian laporan-laporan akuntansi. Tipe ketiga, meminta adanya pengungkapan atas masalah-masalah spesifik, di mana pengguna diminta untuk menerapkan pertimbangan sendiri. Tipe yang keempat, mensyaratkan dibuatnya keputusan implisit atau eksplisit mengenai valuasi atau penilaian, aktiva dan penentuan laba yang telah disetujui. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisa Wahyuningsih, NIM 006 dari kelas akuntansi angkatan 2018A. Baik, di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa standar akuntansi itu dibuat, yaitu ada 4. Yang pertama, standar memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan penyelenggaraan sebuah perusahaan kepada para pengguna informasi akuntansi. Yang kedua adalah standar yang memberikan pedoman atau aturan tindakan bagi para akuntan publik untuk memungkinkan mereka untuk menerapkan kehati-hatian dan kebebasan dalam menjual keahlian dan integritas mereka dalam mengaudit laporan-laporan perusahaan dan membuktikan validitas dari laporan-laporan tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu standar yang memberikan database kepada pemerintah mengenai beberapa variabel yang dianggap sangat penting dalam pelaksanaan perpajakan, regulasi perusahaan, perencanaan dan regulasi ekonomi, di mana serta meningkatkan efisiensi ekonomi dan sasaran sosial lainnya. Yang keempat ada standar juga menumbuhkan minat dan prinsip-prinsip dari teori-teori bagi mereka yang memiliki perhatian dalam disiplin ilmu akuntansi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tujuan penetapan standar. Yang pertama adalah pendekatan ketetapan penyajian. Nah, pendekatan ini itu mendukung pelaporan secara netral dan pencarian ketepatan penyajian melalui proses atau penetapan standar. Nah, akuntansi dibandingkan dengan pembuatan peta keuangan yang akurat dan tepat. Pembuatan kebijakan akuntansi itu harus memberikan informasi untuk memfasilitasi pengambilan keputusan para penggunanya. Nah, pengguna akuntansi itu sebagai pengambil keputusan. Lalu yang kedua adalah pendekatan konsekuensi ekonomi. Nah, pendekatan ini itu mendukung pengabdosian standar yang akan memberikan konsekuensi ekonomi yang baik dan yang buruk. Nah, standar yang diberlakukan itu adalah standar yang memiliki dampak positif. Nah, pembuat kebijakan akuntansi itu harus memberikan sinyal-sinyal informasi yang dapat mengarahkan keputusan para pengguna informasi. Nah, pembuatan kebijakan itu disebut sebagai pengambil keputusan. Lalu yang ketiga, pendekatan kritikal interpretatif.
Nah, pendekatan ini itu berpendapat bahwa pelaporan keuangan hendaknya digunakan sebagai suatu instrumen perubahan sosial dan bahkan suatu perubahan yang radikal. Ya sekian penjelasan dari kelompok 4. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.